Pemirsa, batik tulis asal Betawi terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Seperti yang dilakukan Koperasi Konsumen Batik Betawi yang ada di kawasan Perkampungan Industri Kecil atau PIK Cakung, Jakarta Timur. Mereka melestarikan batik Betawi agar Jakarta tidak kehilangan budaya sendiri. Penggambaran sejarah dan nilai budaya dilukis di dalam batik Betawi. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menjadikan batik Indonesia sebagai salah satu warisan dunia. Dan hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki batik tersendiri sebagai ciri khas dan identitas setiap daerah. Salah satunya batik yang berasal dari ibu kota atau yang biasa dikenal dengan batik Betawi. Batik Betawi ini pertama kali dibuat pada abad ke-19. Dan sampai saat ini batik Betawi terus dilestarikan, salah satunya oleh Koperasi Konsumen Batik Betawi yang berada di Perkampungan Industri Kecil atau PIK Cakung, Jakarta Timur. Batik Betawi yang dibuat oleh Koperasi Konsumen Batik Betawi merupakan batik tulis. Dalam pembuatan batik Betawi ini tidak berbeda dengan pembuatan batik yang ada di daerah lainnya. Meski demikian, batik Betawi berbeda dengan batik-batik yang dibuat di Yogyakarta dan Pacitan. Batik Betawi memiliki ciri khas tersendiri, karena batik Betawi tergolong dalam batik pesisir. Seperti di Jogja, itu kalau motif batiknya itu sogan. Warna coklat-coklatan, hitam. Tapi kalau batik Betawi itu cerah, seperti merah, seperti kuning, warna-warnanya warna-warna bener-bener warna-warna yang cerah, dan itu namanya pewarnaan kita sejarahnya memang batik pesisiran. Selain memiliki warna-warna yang cerah, batik Betawi memiliki corak yang menggambarkan budaya yang dimiliki Betawi. Di antaranya ondel-ondel, topeng, bir peletok, tanjidor, dan gigi balang. Motif pada batik tersebut juga memiliki filosofi tersendiri. Masyarakat Betawi juga menggunakan batik sebagai media untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah turun-temurun. Batik Betawi filosofinya pertama kita mengangkat budaya Betawi yang ada di topeng. Topeng ini mempunyai filosofi yang membuat sejarah DKI yang sampai sekarang ini tetap harus diakuin dan dilestarikan. Di Koperasi Konsumen Batik Betawi ini, pembuatan batik dilakukan oleh 26 orang anggota koperasi. Setiap satu kain batik dikerjakan 1 hingga 2 orang anggota koperasi. Dan lama pembuatan untuk satu kain batik berukuran 2 meter dikerjakan hingga menjadi kain batik siap pakai selama 4 hari. Hasil kain batik yang dibuat koperasi ini dijual mulai harga Rp450.000 hingga Rp1.500.000 per kain batik. Dalam membuat dan melestarikan batik tulis di era modern saat ini memang agak sulit, karena batik tulis harus bersaing dengan batik cetak yang dibuat dengan mesin dan dijual dengan harga yang lebih murah. Dengan hadirnya alat cetak batik, pembatik merasa hasil karyanya tidak dihargai. Hasil karya kita tuh mau dimanakan gitu. Karena masalahnya begini, sekarang orang Indonesia sendiri yang merasa dia memiliki budaya asli batik itu kenapa kok mereka justru kok malah, maaf ya, untuk para aparatur atau apa tuh, beliau batik tulis atau enggak cap lah, jangan pakai printing. Apa kata dunia gitu loh, kalau Indonesia punya batik kok makanya masih printing. Printing itu bukan batik, printing itu ada kain bergambar batik. Itu adalah pengkhianatan dari batik tulis batik kita. Terus terang aja kalau saya bilang, printing itu adalah pengkhianatan dari batik kita. Karena dengan adanya printing itu ternyata banyak sekali pengrajin-pengrajin batik tulis yang gulung tikar, dan itu sangat disayangkan sekali. Melestarikan batik tulis terutama batik Betawi harus dilakukan oleh semua masyarakat Betawi, khususnya anak muda dan pemerintah Provinsi Daerah DKI Jakarta.
Hal ini agar Jakarta tidak kehilangan budaya Betawi. Karena penggambaran sejarah dan nilai budaya dalam batik Betawi merupakan bentuk mempertahankan tradisi budaya Betawi yang sudah ada sejak dahulu kala. Devri Novaldi, Sebastian Dimas, JPM TV, Jakarta.